Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan salam PPK dan tepuk PPK. Ya, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap berbagai keberadaan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak masih ingat letak geografis Indonesia yang sudah kita pelajari minggu lalu? Saya berharap kalian masih ingat ya. Nah, letak geografis Indonesia yang begitu unik itu membawa dampak yang luar biasa bagi situasi dan keberadaan Indonesia, khususnya dalam hal apa saja. Dampak itu bisa kita lihat. Ada beberapa hal yang begitu luar biasanya karena dampak dari letak geografis Indonesia ini. Yang pertama itu adalah pengaruh atau dampaknya bagi kekayaan alam Indonesia, bagi kekayaan alam Indonesia. Nah, anak-anak, seperti yang saya katakan bahwa letak geografis Indonesia yang begitu unik itu menyebabkan atau membentuk Indonesia sehingga Indonesia kaya akan berbagai kekayaan alam. Berbicara tentang kekayaan alam Indonesia, maka dapat dikelompokkan dalam dua kelompok. Yang pertama itu adalah kekayaan alam hayati. Kekayaan alam hayati itu berupa makhluk hidup. Masih ingat kan? Makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu yang kedua itu adalah kekayaan alam non-hayati. Kekayaan alam non-hayati itu adalah makhluk tak hidup atau benda-benda mati yang menjadi kekayaan alam di Indonesia. Nah, anak-anak, kita mau memperhatikan faktor-faktor apa saja yang akhirnya mempengaruhi beragam kekayaan alam di Indonesia. Setidaknya ada 3 faktor utama. Yang pertama itu adalah secara astronominya. Secara astronominya, masih ingat Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua Australia dan benua Asia, Samudra Pasifik dan Samudra India. Nah, Indonesia dan itu akhirnya membawa Indonesia terletak di daerah yang tropis sehingga memiliki curah hujan yang tinggi. Dan karena curah hujan yang tinggi, maka tumbuh berbagai macam tumbuhan, beraneka ragam macam tumbuhan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu yang kedua itu adalah secara geologis dikatakan Indonesia terletak pada titik lempeng tektonik sehingga itu menyebabkan Indonesia itu banyak sekali gunung maupun pegunungan, ada dataran tinggi, ada dataran rendah karena letak secara geologis tadi. Tapi juga yang ketiga itu adalah Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas, dan wilayah perairan Indonesia itu adalah wilayah yang kaya akan
kekayaan rotan, dan juga kayu. Tapi juga jangan lupa ada perkebunan dan pertanian. Apa saja yang dihasilkan? Contohnya ada karet, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, dan lain-lain. Lalu Indonesia juga kaya akan tambang. Contohnya tambang apa saja? Minyak bumi, batu bara, gas alam, biji besi, dan lain-lain. Nah, anak-anak Indonesia kaya juga akan kekayaan laut. Seperti tadi saya katakan, ada ikan, ada rumput laut, ada terumbu karang juga di sana. Selain tadi kekayaan alam, peta geografis Indonesia juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Kita tahu Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia itu urutan keempat. Setelah yang pertama Cina, kedua Amerika, yang ketiga India, dan yang keempat adalah Indonesia. Nah, semua jumlah penduduk itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun perlu kita ingat, tiap provinsi atau daerah itu jumlah penduduknya berbeda-beda. Nah, jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk di setiap daerah itu dapat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, tingkat kematian, maupun perpindahan penduduk. Ada daerah yang jumlah penduduknya banyak karena selain tingkat kelahiran, tapi juga karena ada perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, apa yang menyebabkan seseorang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau satu daerah ke daerah yang lain? Karena mencari pekerjaan, yang kedua mencari fasilitas hidup yang lebih layak atau lebih baik, dan yang ketiga itu bisa juga karena pendidikan. Nah, anak-anak, itu yang saya jelaskan secara singkat. Silahkan tugas kalian adalah kerjakan di ayo menulis halaman 64 dan ayo amati halaman 65. Selamat